Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di sekolah online. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru, yaitu Ibu Dinda, Ibu Juneri, Ibu Esa, Ibu Mahlija, Ibu Pita, Ibu Margareta, Ibu Irma, dan Ibu Angelina. Hai anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu perubahan pada makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari yaitu perubahan pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu A, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga yaitu pertumbuhan hewan. Yang keempat yaitu pertumbuhan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi ketika manusia masih dalam kandungan. Setelah janin, kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Proses pertumbuhan ini akan berhenti pada saat telah dewasa, namun proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Misalnya bentuk dari warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit. 2. Faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Yang ketiga, faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang keempat, faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya Yang ketiga yaitu pertumbuhan pada hewan dan contohnya. Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan angka. Contohnya pertambahan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan panjang rambut, dan sebagainya. Adapun beberapa contoh dari pertumbuhan hewan yaitu yang pertama yaitu contoh pertumbuhan pada kupu-kupu. Misalnya pertumbuhan pada kupu-kupu bisa kita lihat awalnya dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, sampai kepompong muda dan kepompong tua. Setelah itu menetas menjadilah kupu-kupu muda, sampai berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Begitulah pertumbuhan pada hewan kupu-kupu. Contoh kedua, pertumbuhan hewan pada ayam. Kita bisa melihat ada pertumbuhan pada ayam. Ayam itu terjadi diawali dari ayam induknya, berubah menjadi telur. Telur berubah menjadi telur menetas, menjadi ayam yang kecil. Dari ayam yang kecil berubah menjadi ayam dewasa. Dari anak yang dewasa berubah lagi menjadi induk. Seperti inilah contoh pertumbuhan pada ayam yang bisa kita lihat di dalam gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar pertumbuhan tumbuhan dan contohnya. Pertumbuhan-tumbuhan adalah suatu proses bertambah tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Sekarang kita bisa melihat atau kita bisa pelajari contoh dari pertumbuhan-tumbuhan tersebut, yaitu ada yang pertama contoh jagung. Nah, kita bisa melihat panjang awalnya terbentuk dari apa yang pertama. Pohon jagung itu terbentuk dari buah loh. Nah, lalu berubah dia bercabang panjang sekali dengan tanaman vegetatif. Dari tanaman vegetatif menjadi besar. Kemudian bertumbuhlah dia dan berbunga. Dan telah dia berbunga, panjang tersebut akan bisa menghasilkan emanya.
buah dari buah itu, nanti kita dapat jagung yang utuh.